semua sahabat belajar dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, kali ini kita berjumpa lagi tentunya di channel Edukasi Belajar Bersama. Oke, jadi kali ini kita akan membahas materi tentunya sesuai dengan slide yang ditampilkan dalam monitor ini ya. Coba diperhatikan, adapun materi yang akan kita bahas ini merupakan materi bab 3 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Oke, jadi lebih khususnya yang kita bahas nanti yaitu tentang atau berkaitan dengan kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, perlu kalian ketahui bahwa materi ini merupakan materi kelas 7 SMP. Bagi kalian yang sedang menduduki atau sedang ada di kelas 7 SMP, jangan lupa disimak video pembelajaran ini dengan baik ya. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Adapun topik materi yang akan kita bahas berkaitan dengan bab 3 ini tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, yaitu antara lain yang pertama ada materi tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan kebutuhan manusia, yang ketiga yaitu tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Namun, perlu kalian ketahui bahwa materi bab 3 yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan ini gitu, jadi akan dibedakan menjadi 3 part atau 3 sesi ya, dimana pada part yang pertama yaitu pada video pembelajaran ini kita akan khusus membahas tentang topik materi yang pertama yaitu tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Kemudian nanti pada part 2 yang kita bahas itu yaitu tentang kebutuhan manusia. Dan yang part ketiga atau sesi ketiga nantinya kita akan membahas tentang tindakan, motif, dan juga prinsip ekonomi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini merupakan materi part yang pertama. Oke, jadi yang kita bahas itu ya tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Oke, jadi sebelum kita membahas kenapa sih kelangkaan itu juga dikatakan sebagai suatu permasalahan ekonomi gitu ya. Kenapa kelangkaan itu termasuk salah satu permasalahan ekonomi? Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu ya, kalian harus tahu tentang kebutuhan, kemudian alat pemuas kebutuhan karena itu berkaitan dengan kelangkaan ya. Jadi kalian harus tahu dulu pengertian dari kebutuhan, di mana kebutuhan itu merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka manusia memerlukan yang namanya alat pemuas atau pemenuhan kebutuhan. Jadi alat pemuas kebutuhan itu sama dengan alat pemenuhan kebutuhan ya. Dimana yang dimaksud alat pemuas kebutuhan itu adalah barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, ulangi ya, kebutuhan itu dapat terpenuhi dengan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa ya, barang atau jasa. Oke, kita lanjut. Coba diperhatikan bagian ini, di mana kebutuhan manusia itu dikatakan banyak dan beraneka ragam. Nah, kenapa dikatakan banyak dan beraneka ragam? Karena yang pertama gitu ya, dipengaruhi oleh jumlah penduduk ya, terutama jumlah penduduk yang banyak tentu kebutuhan manusia juga semakin banyak. Selain itu karena juga disebabkan juga oleh faktor sifat manusia yang tidak pernah puas ya, dimana apabila manusia tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan yang satu,
tentunya dia akan memenuhi kebutuhan yang lainnya, sehingga dikatakan bahwa kebutuhan manusia itu termasuk banyak dan beraneka ragam ya. Kemudian sedangkan alat pemuas kebutuhan itu sifatnya terbatas ya. Jadi apabila kebutuhan manusia yang banyak, kemudian alat pemuas kebutuhan yang tersedia itu terbatas, otomatis itu akan terjadi yang namanya ketidakseimbangan. Karena kebutuhan manusia banyak, namun alat pemuas kebutuhannya sedikit atau terbatas gitu ya. Alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu jumlahnya terbatas, maka terjadi yang namanya ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan ya. Apabila terjadi ketidakseimbangan, maka akan muncul yang namanya kelangkaan ya. Muncul permasalahan kelangkaan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini masih mengenai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi terutama ya. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi pada slide sebelumnya, pasti kalian sudah ada gambaran ya, kelangkaan itu apa sih gitu ya. Kemudian apa sih penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, jadi itulah pengertian sekaligus sebagai pengertian dari kelangkaan ya. Jadi coba diperhatikan, Miss tekankan lagi bahwa kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas atau banyak dengan jumlah alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi apabila terjadi ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan manusia yang banyak dengan jumlah alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas, maka akan muncul yang namanya kelangkaan. Nah, itulah sekaligus sebagai penyebab terjadinya kelangkaan. Kemudian kita lanjut ke dampak dari kelangkaan itu sendiri. Nah, apabila terjadi kelangkaan, maka dampaknya yaitu tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi, sehingga terjadi yang namanya kelangkaan yang disebut juga sebagai permasalahan ekonomi. Jadi itulah penyebab kenapa kelangkaan itu disebut sebagai salah satu permasalahan ekonomi ya. Karena dengan adanya kelangkaan maka tidak semua kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi. Kemudian bagaimana cara mengatasi gitu ya. Nah, cara mengatasi kelangkaan tersebut tentunya yang paling utama kita harus mempelajari dan menerapkan ilmu ekonomi. Oke, dimana ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Nah, adapun yang dibahas dalam ilmu ekonomi gitu ya, salah satunya yang berkaitan dengan tindakan, motif, serta prinsip ekonomi yang tentu nantinya akan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Nah, ini pada slide ini merupakan slide yang paling utama ya, pembahasan yang paling utama, di mana dikatakan bahwa kelangkaan itu dikatakan sebagai permasalahan ekonomi. Nah, mengapa sih kelangkaan itu dikatakan sebagai salah satu permasalahan ekonomi? Ya, atau kelangkaan itu kenapa bisa dikatakan bahwa termasuk salah satu masalah ekonomi? Seperti itu ya. Nah, seperti penjelasan tadi ya, bahwa karena adanya kelangkaan bisa menyebabkan tidak semua kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi, sehingga tentu akan berpengaruh juga pada perekonomian suatu negara. Oke, nah jadi itu tadi materi pada part 1 ini atau sesi yang pertama tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Kemudian kita lanjut tentu pada part 1 ini ya, ada kuis di mana
kuis ini berkaitan dengan upaya dalam mengatasi kelangkaan. Nah, jangan lupa langsung dijawab ya, tolong langsung dijawab di kolom komentar. Nah, silahkan dijawab, Miss tunggu ya. Dimana pertanyaannya, mohon diperhatikan, pertanyaannya adalah upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi kelangkaan. Oke, nah itu tadi pertanyaan pada kuis yang pertama ini ya. Jadi mohon dijawab ya di kolom komentar. Jangan lupa juga saksikan materi pada video pembelajaran yang berikutnya, yaitu pada part 2 yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Oke. Jadi untuk materi pada part yang pertama hanya sampai di sini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe.